Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa semester 1 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota kelompok saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Asas-asas Hukum Perdata. Di sini saya Andra dari Rombel 14 ingin memperkenalkan rekan-rekan kami. Saya Muhammad Pandian Nendra, NIM 25080100761. Di sini Saya ada Josephine Mimata Bimareta dengan NIM 25080010509. Saya Putri Amelinda dengan NIM 25080100510. Saya Novel Valevi dengan NIM 25080100760. Guys, harus yang pertama yang bisa nebak materi kita. hukum pidana. Salah. HTN. Salah. Hukum perdata. Betul. Arti. Salah. Asas. Betul banget. 100. Asas hukum perdata. Hukum asas perdata adalah prinsip-prinsip dasar atau pedoman utama menjadi dasar sistem peradilan dan pelaksanaan hukum yang mengatur kepentingan antar perorangan dan memberikan kepastian keadilan serta keseimbangan dalam hubungan tersebut. Asas-asas ini memastikan bahwa putusan pengadilan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat 5 asas pokok yang akan kami bahas dalam video ini. Asas pokok tersebut adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berpendapat, asas kepastian hukum, asas istiqat baik, dan asas kepribadian. Asas-asas tersebut adalah asas-asas hukum yang berdasar dan bersumber kepada KUH Perdata. Asas yang pertama adalah asas konsensualisme. Pada asas ini, para pihak yang terkait di perjanjian harus sepakat terhadap visi maupun hal-hal pokok yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Hal ini secara tersurat dinyatakan pada pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan bahwa untuk menjadikan persetujuan itu sah, maka harus mengikuti 4 syarat sah. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang menjelaskan perihal yang tidak terlarang. Maka secara tersirat, asas konsensualisme ini dinyatakan pada syarat yang pertama, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Seperti ini. Ada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agus Hernoko menerangkan dalam hukum perjanjian bahwa pihak tersebut memiliki kebebasan untuk hal-hal seperti ini. Yang pertama, menentukan pilihan klausa dari perjanjian yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan apa yang menjadi objek perjanjian. Yang ketiga, menentukan bentuk perjanjian. Yang keempat, menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Yang ketiga, ada asas-asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda yang bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan juga pelaksanaan perjanjian dapat dipahami oleh seisi ruangan dan juga memberikan dasar-dasar hukum yang kuat. 1. Ada perjanjian undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Heri Purwanto menerangkan dalam Mimbar Hukum volume 21 nomor 1 bahwa asas-asas kepastian hukum berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna. Yang kedua, ada mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wan prestasi. Yang keempat adalah asas itikat baik. Apa sih asas itikat baik itu? Jadi, asas itikat baik itu merupakan salah satu prinsip hukum perjanjian di mana asas itu mengharuskan semua pihak itu untuk berperilaku jujur, adil, serta patuh dalam melaksanakan perjanjian. Dan hal ini juga berupaya untuk mencegah adanya sikap sewenang-wenangnya dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, asas ini juga diatur dalam pasal 1338 ayat 3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Indonesia, di mana KUH Perdata Indonesia itu juga menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan harus didasari dalam itikat baik. Asas itikat baik itu terbagi dari 2, yaitu objektif dan juga subjektif.
Nah, kalau misalnya objektif itu dia lebih mencondong pada kepatutan. Artinya, asas ini itu mengatur tentang perjanjian ini diatur dalam norma kesusilaan dan juga kepatutan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kalau misalnya subjektif itu dia lebih pada perasaan pihak-pihaknya. Jadi hal ini tuh merujuk pada keadaan jiwa serta perilaku di mana para pihak itu diharuskan untuk jujur serta tulus dalam melaksanakan perjanjian karena segala perjanjian itu harus didasari dengan perasaan hal-hal baik dan juga tidak boleh didasari atas hal-hal lain. Yang kelima adalah asas kepribadian. Jadi asas kepribadian ini merupakan salah satu asas pokok dalam hukum perjanjian. Nah, asas kepribadian ini berkaitan dengan berlakunya suatu perjanjian, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah adanya asas-asas pokok hukum perdata tersebut berfungsi untuk memastikan terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi individu dalam hukum perdata. Selain itu, juga berfungsi sebagai fondasi yang memberi arah dan juga batasan dalam membuat serta melaksanakan perjanjian, agar sebuah perjanjian itu sah, adil, dan bisa ditegakkan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.